Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menyampaikan sedikit materi yang saya pahami. Yang pertama adalah pentingnya aturan dan hukum Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain agar kehidupan berjalan tertib dan adil. Manusia membutuhkan aturan. Aturan ini berfungsi untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan. Dalam Islam, aturan hidup tidak hanya berasal dari akal manusia, tetapi juga dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Aturan yang berasal dari Allah inilah yang disebut sebagai hukum Islam. Hukum Islam hadir untuk memberi pedoman agar manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk memahami hukum Islam secara benar, kita perlu memahami 3 istilah penting, yaitu syariat, fikih, dan hukum Islam. Ketiga yang ini saling berkaitan, akan tetapi memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia, terkhususnya umat muslim, yang mengatur hubungan Allah dengan manusia atau yang disebut dengan ibadah, dan hubungan manusia dengan sesama manusia atau yang disebut dengan muamalah, serta hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian dijelaskan dan dikembangkan melalui ijma atau kesepakatan ulama dan kias atau analogi hukum. Secara ringkas, Islam mencakup yang pertama yaitu akidah. Akidah yaitu keyakinan dasar atau iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ibadah. Aturan ibadah adalah aturan hubungan manusia dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu muamalah, aturan hubungan sosial dan kemasyarakatan. Contohnya itu seperti ekonomi, keluarga, dan hukum. Yang keempat adalah akhlak. Akhlak ialah tuntunan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari yang kita amalkan di kehidupan kita. Demikian, syariat Islam ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fikih. Fikih adalah pemahaman dan penafsiran manusia terhadap syariat Islam. Fikih ini lahir dari usaha para ulama dalam menggali hukum dari sunnah dan Al-Quran melalui proses yang biasa kita sebut ijtihad. Berbeda dengan syariat, fikih ini dia bersifat dinamis, artinya bisa berpindah dari ulama satu ke ulama yang lainnya. Contohnya yaitu syariat mewajibkan kita sholat, sedangkan fikih ini dia itu mengkaji tentang cara bagaimana kita sholat, tentang rukun sholat, dan syarat sholat. Karena fikih ini dia itu adalah hasil buah dari pemikiran manusia, maka dari itu dia itu bisa berkembang dan menyesuaikan dari masa ke masa. Sekian, terima kasih.
Ya, adapun tujuan dan hikmah dari syariat Islam ini bukanlah untuk menyulitkan manusia, melainkan untuk menjaga kemaslahatan hidup. Yang dimana nama istilah dari syariat Islam ini yaitu Muqasid al-Syariah. Adapun tujuan pokoknya ada 5. Yang pertama itu untuk menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima untuk menjaga harta. Yang dimana tujuan dari syariat Islam ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang damai, bermoral. Dan dimana seandainya jika hukum syariat Islam ini seperti meminum khamar itu tidak dilarang, maka banyak yang akan kehilangan akal dan akan berbuat hal-hal yang buruk. Jadi tujuan dari syariat Islam ini adalah untuk menjaga kehidupan manusia supaya lebih tertib dan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairi Afanza. Saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Hukum Islam adalah ketentuan praktis yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan syariat yang dipahami melalui fikih. Dengan kata lain, hukum Islam adalah hasil akhir dari penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam terdapat 5 kategori hukum, yaitu wajib, yaitu perbuatan yang harus dilakukan; sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan; haram, yaitu perbuatan yang dilarang; makruh, yaitu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan; mubah, yaitu perbuatan yang boleh dilakukan. Hukum Islam memberi penjelasan tentang bagaimana seseorang muslim harus bersikap dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian, Assalamualaikum. Keenam ialah hubungan syariat, fikih, dan hukum Islam. Syariat, fikih, dan hukum Islam memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariat adalah dasar dan sumber utama yang berasal dari Allah. Fikih adalah manusia untuk memenuhi syariat, sedangkan hukum Islam adalah hasil penerapan fikih dalam bentuk aturan nyata. Hubungan ketiganya dapat disimpulkan sebagai berikut. Syariat dipahami melalui fikih menghasilkan hukum Islam. Sebagai contoh, syariat menghalalkan jual beli, fikih menjelaskan syarat dan akadnya, dan hukum Islam menetapkan bahwa jual beli yang sesuai syarat adalah halal. Dengan memahami ketiganya, umat Islam dapat menjalani kehidupan sesuai ukuran Islam secara benar dan bijaksana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.